Halo YouTubers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama di channel saya ini tidak membahas tentang kegiatan entrepreneurship atau bisnis ya. Kali ini saya akan mencoba untuk sharing pengalaman pahit nih. Kemarin saya hampir saja itu kena masalah besar ya, di entrepreneurship saya, di kegiatan bisnis saya dalam rangka pembangunan rumah ya, kecil-kecilan ya, properti yang saya geluti. Jadi sertifikat tanah saya itu double ganda. Saya proses 6 bulan ketika beli sejak awal sampai kemarin itu mau saya bangun karena KRK IMB sudah keluar ya. Tiba-tiba ketika pemborong atau subkontraktor saya menurunkan pasir mau dibangun, mau dipondasi, datanglah orang ke rumah Pak RT setempat mengaku punya sertifikat ya, sertifikat asli juga DR gitu ya. Kaget saya beli sudah sesuai dengan prosedur, cek plotting BPL sudah, notaris sudah, SPT pajak juga ada, ternyata sertifikatnya ganda duel gitu ya, jadi agak sedikit pusing. Tapi bagi saya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, pasti gitu ya. Dan betul ketika saya berusaha untuk menghubungi dua belah pihak yang memiliki sertifikat yang dulu dijual ke saya, dan juga seseorang yang mengaku tadi yang memiliki sertifikat asli juga ya, dengan risalah urutan sudah jelas ya. Jadi statusnya sama-sama dua buah sertifikat yang asli gitu ya, dan saya sebagai korban. Cuma saya punya patokan begini, ketika orang beli tanah atau rumah itu kan pasti ada proses jual beli ya, yang dinamai dengan AJB, akad jual beli. Di situ pasti kita akan membaca di standarnya notaris dikatakan bahwasanya penjual atau pemilik tanah itu menjamin bahwa tanah atau rumah yang dijual itu tidak terkait sengketa atau konflik apapun. Nah, itu yang kita pegang. Nah, setelah saya lakukan proses mediasi antara pemilik yang menjual ke saya dan yang mengaku punya sertifikat ya, saya datangi rumahnya masing-masing, saya selesaikan secara baik-baik, dan saya nggak mau rugi dong, saya sudah mulai membangun, saya sudah bayar pajak jual beli ya, sudah kontrak dengan pemborong macam-macam, menyiapkan pembangunan, desain dan sebagainya. Maksud saya digampangkan begitu saja, saya nggak mau. Saya datangi perjanjian dengan yang mengaku punya sertifikat ya. Terus ternyata saya juga mendatangi juga pihak yang dulu menjual ke saya mediasi ya, saya diskusikan secara keluargaan ya, bahkan sebenarnya ada ancaman juga mau diperdatakan, bahkan sampai pidana gitu ya. Tapi usul punya usut, ketika semua proses mediasi itu dijalankan dengan baik, alhamdulillah ada titik temu ya. Jadi saya pernah belajar membaca sejarah gitu ya, jadi perang Belanda, kita dengan Belanda, dengan Jepang gitu ya, itu ujung-ujungnya tidak akan pernah selesai kalau dilakukan secara fisik, tembak-tembakan gitu ya, tembak-tembakan pakai pistol, pakai laras panjang. Tetapi nyatanya ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville ya, meja bundar dan lain sebagainya. Itu yang jadi memerdekakan kita secara resmi. Sama dengan kasus saya ini, ketika saya melihat bahwasanya perlu adanya proses mediasi, proses diskusi antara saya sebagai pembeli dan penjual yang saya beli, dan juga yang mengaku punya sertifikat tanah yang pertama. Akhirnya dalam 3 hari itu selesai ya, ada ganti rugi yang disepakati antara pihak pemilik sertifikat pertama dengan yang kedua tadi, dan alhamdulillah bisa diselesaikan di notaris. Nah, pengalaman apa yang dapat saya share di sini? Jadi kita memang harus hati-hati betul ketika kita mau beli sesuatu ya, tanah, rumah, mobil, itu pengecekan ternyata harus luar biasa detailnya. Saya baru kali ini ya, sejak tahun 2014 sampai sekarang
berkali-kali pindah tempat ketika saya harus membangun properti atau membuat kablingan tanah. Baru kali ini ya saya terkena masalah gitu ya, sertifikat ganda, dan itu cukup kemarin membuat saya shock gitu ya, karena harganya tidak murah ya. Jadi saya cukup bersyukur ketika dalam 3 hari saya selesaikan, meskipun saya juga melibatkan beberapa orang terkait dengan aparat hukum, penegak hukum gitu ya, tapi ternyata masih bisa dimediasi dan menghasilkan, syukur alhamdulillah itu bisa diselesaikan. Ya, itu tadi sekelumit cerita saya ya, yang sedang menyelesaikan masalah, dan alhamdulillah sudah selesai. Saya selesaikan dan sekarang sudah proses bangun lagi, dan mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan sudah selesai. Jadi ini sharing saya, cerita saya, agar kita lebih hati-hati ketika kita membeli ya sesuatu, meskipun secara legal formal di Indonesia ini masih bisa dipermainkan. Ternyata ada hal-hal yang seperti itu. Jadi saya pernah mendengar juga bahwasanya ada di suatu tempat itu sampai double tuh, ganda sampai 3 sertifikat. Gila, luar biasa. Berarti ternyata secara formal ya, legal di negara ini hal-hal seperti itu masih terjadi. Jadi semuanya tidak sesuai dengan teori ya, bahwasanya kepemilikan sesuatu itu sudah sah ya, dan seperti apa gitu ya. Tapi ternyata masih juga bisa dimainkan oleh oknum-oknum yang tadi mungkin menyertifikatkan lagi gitu ya, atau membalik nama sendiri tanpa sepengetahuan orang yang memiliki sebelumnya gitu ya. Ya, itu tadi sekelumit cerita saya tentang pengalaman saya yang sudah bertahun-tahun ini menjalankan kegiatan seperti ini di properti, di kabling tanah dan rumah. Tapi ternyata juga ada satu masalah yang tidak pernah saya duga, masalah legalitas dari sebuah sertifikat tanah. Tapi alhamdulillah sudah selesai, dan sekarang sudah bisa dilanjutkan lagi. Sekelumit cerita tadi semoga bermanfaat ya bagi para YouTubers sekalian yang juga mungkin sama dengan saya seprofesi dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang properti ataupun di bidang kabling tanah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.